Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 442. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Cakram Gyeokyan Kun adalah dunia kecil, di mana bahkan manusia dapat bertahan hidup di dalamnya. Dan tanaman obat secara alami juga sama. Kinchen melakukannya begitu dia memikirkannya. Dia menjulurkan tangannya. Dan tiba-tiba telapak tangan Jen Yuan yang besar meraih seluruh ladang obat. Bukan hanya tanaman obat, tapi tanahnya juga diangkat. Perlu dicatat, tanah ini adalah tanah 5 elemen yang dapat mempercepat pertumbuhan eliksir. Sekarang tanah dan semua tanaman obat diangkat oleh Kinchen dan dimasukkan ke dalam cakram Gyeokyan Kun. Bahkan tidak ada satu tanaman obat pun yang tersisa. Yukiansu dan Jiruyu melihatnya dari samping dengan tertegun. Setelah setengah hari seluruh taman obat suci benar-benar telah menjadi gundul. Namun anehnya, setelah aroma obat antara langit dan bumi menghilang, ki yang kuat itu masih ada. Bagaimana bisa? Semua ramuan telah diambil. Mengapa masih ada energi sejati langit dan bumi yang begitu kuat? Kata Yukiansu dengan bingung. Pembuluh darah sejati di kebun obat suci ini tidak berubah seperti yang diharapkan. Jadi sepertinya ada harapan untuk kita keluar, kata Kinchen. Pembuluh darah sejati, apa itu? Kata Yukiansu. Selain obat mujarab, ada juga pembuluh darah sejati kelas atas di bawah, yang khusus digunakan untuk memberi nutrisi bagi taman obat suci. Kesempatan kita untuk pergi ada pada nadi sejati ini, kata Kinchen. Kinchen menggali ke bawah dan tiba-tiba sebongkah batu putih asli muncul dengan ukuran panjang yang tergeletak horizontal di bawah tanah. Ini adalah salah satu dari 2 pembuluh darah sejati di istana berkabut. Bisa dikatakan pembuluh darah sejati adalah sumber energi dari formasi istana berkabut. Kinchen memusatkan perhatian kepada pembuluh darah sejati di bawah dan mulai mengamati bentuk, penempatan, dan arah pembuluh darah sejati ini. Ternyata pembuluh darah sejati ini adalah inti dari formasi besar istana berkabut Sowitian Great Array. Hahaha, Tuhan benar-benar membantuku. Kinchen tidak bisa menahan tawa. Kinchen, ada apa denganmu? Yukiansu dan Jiruyu memandang Kinchen dengan bingung. Mengapa Tuan Chen tiba-tiba tertawa? Dia tidak akan menjadi stres kan? Keduanya sangat khawatir. Hahaha, tidak apa-apa, aku terlalu bersemangat. Nadi sejati ini sumber energi inti dari Sowitian Great Array. Jika kita bisa mengendalikan nadi sejati ini, maka kita bisa kabur, kata Kinchen dengan semangat. Setelah sumber energi dari sini terputus, formasi besar akan kehilangan sumber kekuatannya dan akan mudah ditembus. Selanjutnya, saya akan memodifikasi pembuluh darah sejati ini. Kalian sebaiknya memasuki cakram Gyeokyan Kun. Jika tidak, jika seseorang datang, saya khawatir saya tidak bisa menjaga kalian, kata Kinchen. Kinchen, kami akan menjaga kebun obat suci untukmu. Kamu dapat membuat perubahan dengan tenang. Jika ada orang, kami akan memberitahumu sesegera mungkin. Oke, baiklah. Dengan adanya Yukiansu dan Jiruyu menjaga, dia akan lebih berkonsentrasi. Segera Yukiansu dan Jiruyu terbang dan mendarat di ujung taman obat suci. Sedangkan Kinchen langsung bersila dan mulai melakukan perubahan terhadap pembuluh darah sejati. Ketika Kinchen dengan hati-hati melakukan perubahan terhadap pembuluh darah sejati, saat ini di luar kebun obat suci beberapa aliran cahaya menyapu langsung ke arah luar taman obat suci dan mendarat di pintu masuk taman obat suci. Tuan Istana Muda, mengapa Anda ada di sini? Kata penjaga. Yang datang adalah Murong Bingyun dan beberapa murid inti. Tuan muda istana berkabut Murong Bingyun mengenakan gaun putih. Sosoknya sangat anggun dan cantik. Dan kultivasinya telah menembus ranah Martial Emperor. Bawa aku ke kebun obat suci. Istana ini perlu memetik beberapa bunga halus, kata Murong Bingyun. Ya, Tuan Istana Muda. Tim penjaga membawa Murong Bingyun ke depan pintu masuk.
Saat ini di pintu masuk Taman Obat Suci, Yukiansu sedang mengamati dunia luar dan tiba-tiba menemukan bahwa aura kekuatan samar mendekat ke Taman Obat Suci. Tidak, seseorang akan datang. Yukiansu terkejut dan langsung bergegas ke Kinchen dan berkata, "Kinchen, seseorang akan datang." Apa? Begitu cepat? Kinchen tiba-tiba terbangun dan sekarang dia berada pada tahap penyelesaian penting dari pengaturan. Hanya sedikit lagi sebelum selesai. "Apakah kamu melihat siapa itu?" tanya Kinchen. Yukiansu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, aku hanya melihat ada yang akan datang, jadi aku buru-buru memberitahumu tanpa melihat orang yang datang." "Oke, tidak apa-apa. Kalian berdua masuklah ke dalam cakram giok, Qiankun." Setelah keduanya dimasukkan ke dalam cakram giok, Kinchen tidak berpikir banyak dan mempercepat pengerjaannya. Di luar Taman Obat Suci saat ini, "Tuan Istana Muda, di dalam ada kebun obat suci. Saya tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Jadi, silahkan Tuan Istana Muda untuk masuk sendiri." Murong Bingyun tidak menjawab, tetapi hanya mengeluarkan token. Aura tiba-tiba terpancar dari token, dan pintu masuk langsung terbuka, dan Murong Bingyun langsung masuk ke dalamnya. "Hei, mengapa tidak ada aroma obat?" Di luar beberapa penjaga dan murid perempuan nampak bingung. Di masa lalu setiap kali pintu dibuka, aroma obat selalu keluar, tapi kali ini aneh. Namun mereka mengabaikan hal ini dan berpikir positif. Ketika Murong Bingyun memasuki Taman Obat Suci, Kinchen baru saja menyelesaikan pola pengaturan formasi. Merasakan seseorang akan segera datang, Kinchen dengan buru-buru mengguncang sosoknya dan memasuki cakram giok Qiankun. Pada saat ini sosok Murong Bingyun akhirnya muncul. Seperti biasa dia hendak terbang menuju bunga halus, tetapi ketika dia pertama kali masuk, dia tiba-tiba terkejut. Dia melihat semuanya gundul, tidak ada tanaman obat sama sekali, bahkan daunnya pun tidak ada. Murong Bingyun menggosok matanya dengan tidak percaya, tapi ketika dia selesai menggosok matanya, ini tetap bukit gundul. Siapa ini? Dia panik, dia ngeri, dia bergegas ke kedalaman Taman Obat Suci. Gurun. Di mana-mana hanya ada gurun. Adegan yang biasa ia kenal telah hilang. Buah jiwa naga, Tian Jilan, bunga eternal, semua tanaman obat yang dia kenal telah hilang. Hanya tersisa lahan tanah yang kosong. Dia langsung pergi ke pusat Taman Obat Suci dan kemudian dia melihat pembuluh darah sejati kelas atas terbuka. Siapa itu? Siapa yang menggali semua ramuan ini? Apakah itu orang yang sama yang menerobos masuk istana berkabut? Akhir-akhir ini Murong Bingyun berkultivasi dan mengabaikan segala sesuatu dari dunia luar. Dengan identitasnya dia tidak perlu repot-repot tentang apapun yang terjadi di luar. Namun baru setelah kurangnya bunga halus, dia pergi mencari bunga halus dan dia tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Pembuluh darah sejati masih ada. Orang itu seharusnya masih ada di sekitar sini. Murong Bingyun sangat waspada. Intuisinya sangat tajam. Dia merasa ada seseorang sedang memata-matai dia. Saat ini Kinchen juga tidak menyangka bahwa yang datang adalah Murong Bingyun. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Murong Bingyun juga telah melangkah ke ranah Martel Emperor. Bakat ini membuat Kinchen sedikit terkejut. Murong Bingyun ternyata dia adalah tuan muda dari istana berkabut, dan dia harus memiliki token untuk masuk dan keluar dari istana berkabut. Jika dia ditangkap, bukankah itu? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Kinchen. Awalnya Kinchen akan memicu formasi. Namun setelah orang yang masuk adalah Murong Bingyun, dia langsung berubah pikiran. Menangkap Murong Bingyun, peluang kabur dari sini pasti bisa meningkat beberapa persen. Bawa dia. Kinchen segera bergegas keluar dari tanah, bergerak tiba-tiba. Sangat cepat, muncul di belakang Murong Bingyun. Telapak tangannya menyapu leher Murong Bingyun. Boom! Kinchen merasakan tangannya mati rasa. Dan ada kejutan hebat dari telapak tangannya. Saya tidak tahu kapan Murong Bingyun telah ditutupi oleh lapis baju besi berwarna-warni dan menghalangi pukulan keras Kinchen. Sejak kapan ini? Jelas dia telah waspada lebih dulu sebelum Kinchen bergerak. Persepsi yang sangat tajam. Kinchen terkejut, reaksi Murong Bingyun melebihi harapannya. Di sisi lain, meskipun Murong Bingyun berhasil memblokir serangan tiba-tiba Kinchen, tapi dia tetap merasa sedikit sakit di lehernya. Siapa kamu? Berani? Apakah kamu tidak takut mati?
kata Murong Bingyun seraya mencari celah untuk bisa pergi. Namun tentu saja Qin Chen tidak akan membiarkannya pergi. Segera dia kembali menyerang. Murong Bingyun terkejut. Baju besinya bersinar dan dia melakukan perlawanan keras. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan Qin Chen tidak bisa menjatuhkannya dengan satu pukulan. Armor macam apa ini? Pertahanannya terlalu kuat. Di bawah serangan Qin Chen bahkan ahli martel emperor harus diledakkan dan terluka parah. Tapi Murong Bingyun memblokirnya lagi dan lagi. Selain baju besinya yang menakutkan, kekuatannya sendiri juga menakutkan. Setidaknya lebih baik dari Jiruyu dan Yukiansu. Orang ini memang mengerikan. Qin Chen tidak bisa menurunkannya dan bahkan memanfaatkan situasi untuk membungkus tubuhnya, menguncinya dengan kakinya. Kaki Qin Chen cukup tajam tetapi tidak berfungsi. Akhirnya dia terjerat dan jatuh terlentang. Kakinya dengan erat melingkari pinggang Murong Bingyun dan memutarnya dengan keras. Dia memenjarakan tubuh Murong Bingyun. Murong Bingyun ketakutan dan geram, dan hanya merasa seluruh tubuhnya tegak. Dari kecil hingga besar, itu adalah pertama kalinya seseorang begitu dekat dengan tubuhnya. Kamu mencari kematian. Dia berubah menjadi amarah dan dia meledak sepenuhnya. Meledak, tubuhnya bersinar. Sinar cahaya warna-warni mekar dalam sekejap. Dan esensi sejati di tubuhnya menyapu ke segala arah dengan gila-gilaan. Ada ledakan besar di antara keduanya dan esensi sejati yang mengerikan itu terjalin satu sama lain dengan panik dilenyapkan. Qin Chen tidak kaget, kakinya dijepit erat satu sama lain, tidak mungkin memberi Murong Bingyun kesempatan untuk melarikan diri. Karena jika Murong Bingyun dibiarkan melarikan diri dari kebun obat suci, dia pasti akan memberitahu Sangguan Gupeng dan yang lainnya. Dan saat itu dia akan berakhir. Murong Bingyun dengan marah melepaskan esensi sejati di tubuhnya, dan sinar cahaya warna-warni bermekaran di tubuhnya. Dan kekuatan berbagai aturan tetap ada. Itu adalah tubuh roh alami yang meledak dengan kekuatan. Dalam ledakan itu mereka bertabrakan dengan keras. Murong Bingyun tiba-tiba dipenuhi dengan semburan kekuatan warna-warni berubah menjadi dua sayap untuk membungkus Qin Chen, menyegelnya dan melelehkannya. Ini adalah teknik rahasia yang dia kembangkan, yang dibentuk oleh tubuh roh alami, tak tertandingi di dunia. Awalnya dia tidak ingin menggunakannya, tapi saat ini dia tidak memiliki cara lain. Begitu lawan dibungkus kekuatan aturan yang mengerikan akan memenjarakan lawan dan mengubahnya menjadi kabut darah. Namun itu tidak berguna kepada Qin Chen. Tubuh Qin Chen meledak dengan guntur. Dalam sekejap dunia berubah menjadi lautan guntur, dan sinar guntur menembus pertahanan Murong Bingyun. Apa? Murong Bingyun bersenandung. Cahaya guntur ini terlalu menakutkan dan mengandung kekuatan surga. Meskipun baju besi dan kekuatan garis keturunannya menutupi sebagian besar, beberapa cahaya guntur menembus ke dalam tubuhnya dan melancarkan serangan padanya. Kurang ajar, Murong Bingyun meraung. Dia sangat marah dan juga malu, dan pihak lain menempel di punggungnya. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Murong Bingyun. Dia bersinar di sekujur tubuhnya dan berbagai rune mengalir keluar dari tubuhnya. Di dalam tubuhnya seperti sejenis binatang buas telah terbangun dan dia meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Badai jiwa. Qin Chen meraung. Dia tidak terus menjerat Murong Bingyun dengan tubuhnya. Setelah garis keturunan guntur dan kilat menembus pertahanan Murong Bingyun, Qin Chen langsung menggunakan kekuatan jiwa untuk menekan Murong Bingyun dan bahkan mencoba memperbudak Murong Bingyun. Namun tiba-tiba kekuatan khusus muncul di benak Murong Bingyun, dan rune yang tidak jelas dan rumit muncul, memancarkan aura yang mengejutkan Qin Chen dan menggagalkan Qin Chen untuk bisa memperbudak Murong Bingyun. Kekuatan apa ini? Qin Chen terkejut. Ini jelas merupakan metode khusus yang digunakan untuk melindungi lautan jiwa Murong Bingyun, sehingga orang lain tidak dapat memperbudaknya. Aku hampir diperbudak sebelumnya, kata Murong Bingyun. Jantungnya berdebar-debar dan hampir kehilangan jiwanya. Ini adalah pertama kalinya di dalam hidupnya dia menghadapi situasi seperti ini. Karena aku tidak bisa memperbudakmu, maka aku akan menangkapmu. Itu hasilnya sama saja. Qin Chen marah dan aturan pembunuhan mekar, merobek pertahanan Murong Bingyun dengan ledakan. Apa? Pada saat ini Murong Bingyun sangat marah, seluruh tubuhnya bersinar. Kepalanya tiba-tiba terangkat dan cahaya pelangi muncul di antara alisnya, membuat Qin Chen sedikit merasakan krisis. Tetapi yang mengejutkan, ternyata cahaya pelangi ini tidak ditujukan untuk menyerang ke arahnya, melainkan langsung melesat ke langit, menembus formasi taman obat suci dan meledak.
Cahaya pelangi meledak dan cahaya yang menyilaukan langsung membuat seluruh istana berkabut terlihat jelas. Melihat itu hati Qin Chen langsung tenggelam. Sinar terang cahaya pelangi meledak tepat di atas taman obat suci dan mengejutkan semua orang di seluruh istana berkabut. Hah, ada apa itu? Tempat itu adalah taman obat suci. Kenapa tiba-tiba ada kekuatan mengerikan yang mekar? Napas seperti ini agak mirip dengan kekuatan Tuan Muda istana. Semua orang di istana berkabut terkejut dan mengangkat kepalanya dengan takjub, sangat terkejut dan penasaran. Pada saat yang sama, Sangguan Gupeng, Yemosi dan lainnya juga melihat cahaya pelangi ini. Tidak, apa yang terjadi pada Murong Bingyun di Taman Obat Suci? Ekspresi Sangguan Gupeng tiba-tiba berubah. Taman Obat Suci adalah salah satu harta inti istana berkabut. Itu berisi banyak ramuan yang telah dijarah istana berkabut dari seluruh daratan selama ratusan tahun. Semuanya ditanam di sini yang bisa disebut logistik istana berkabut. Jika terjadi kesalahan dengan kebun obat suci itu pasti akan menjadi kerugian besar. Namun, itu adalah Murong Bingyun yang lebih diperdulikan Sangguan Gupeng daripada tanaman obat. Yang lain tidak tahu identitas sebenarnya dari Murong Bingyun. Namun Sangguan Gupeng, dia mengetahui identitas sebenarnya Murong Bingyun. Tidak, jika sesuatu terjadi kepada Bingyun, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada si Kata Sangguan Gupeng. Ekspresi wajahnya benar-benar berubah. Sosoknya bergetar dan dia bergegas menuju Taman Obat Suci. Dan yang lainnya juga bergegas menuju Taman Obat Suci. Kusarankan menyerahlah, berlutut dan bersujudlah. Mungkin ada secerca harapan untukmu bisa hidup. Kata Murong Bingyun. Setelah melepaskan cahaya pelangi ini, Murong Bingyun malah menjadi tenang. Walaupun tubuhnya masih terjerat oleh Qin Chen dan mulutnya berdarah, tapi dia tiba-tiba tidak panik karena dia sangat yakin begitu Sangguan Gupeng tiba, pria di belakangnya tidak akan bisa kabur. Apakah kamu pikir kamu sudah menang? Kata Qin Chen. Dia tetap tenang. Hal terpenting baginya saat ini adalah mengalahkan Murong Bingyun sebelum Sangguan Gupeng dan yang lainnya tiba. Segera Qin Chen mengeluarkan kekuatannya. Sebelumnya dia hanya mengeluarkan beberapa dari kekuatannya karena takut akan terungkap. Namun sekarang dia tidak ragu lagi. Qin Chen meledak dengan True Essence di mana-mana dan bertarung dengan Murong Bingyun dalam jarak sangat dekat. Bahkan kulit keduanya dekat satu sama lain. Qin Chen menjerat Murong Bingyun dari belakang. Tubuh suci abadi dikombinasikan dengan Bloodline Guntur, terus beradu dengan armor baju besi warna-warni yang dikombinasikan dengan Bloodline Dewi milik Murong Bingyun. Keduanya berguling-guling, jatuh ke dalam debu, sangat ambigu dan memalukan. Kedua orang itu terus meledak dan mereka saling bertabrakan dengan keras. Pakaian di tubuh Murong Bingyun sebagian bahkan langsung hancur. Murong Bingyun merasa terhina. Dia malu dan marah. Saat ini akhirnya Qin Chen berhasil menembus pertahanan Murong Bingyun. Badai jiwa. Segera Qin Chen menyerang jiwa Murong Bingyun. Murong Bingyun merasa pusing sesaat dan telapak tangan Qin Chen akhirnya menjerat lehernya dengan keras. Pada saat ini formasi di atas Taman Obat Suci langsung dibuka dan banyak sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas Taman Obat Suci. Sangguan Gupeng dan yang lainnya sudah tiba, namun mereka terlambat karena Murong Bingyun sudah ada di tangan Qin Chen. Lehernya dijerat, siap untuk membunuhnya kapanpun. Lepaskan Bingyun sekarang, jika tidak aku sendiri yang akan membunuhmu. Teriak Sangguan Gupeng. Dia sangat marah melihat Murong Bingyun sangat malu. Bajunya compang-camping. Dia meledak dengan esensi sejati, siap untuk menyerang Qin Chen. Melihat itu Qin Chen tidak menunjukkan ketegangan sama sekali. Mundur, jika tidak aku akan membunuhnya, kata Qin Chen dengan dingin. Telapak tangan Qin Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas selama Sangguan Gupeng bertindak, leher Murong Bingyun dapat dipatahkan dengan mudah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.